Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salat wa atammut taslim wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak-bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolres dan Ramil atau yang mewakili beliau. Yang saya muliakan dan saya banggakan Al-Ustadz Budi Asnawi Said LC MHI beserta seluruh asatid dan ustadzat pembina Pondok Pesantren Al-Mu'minun, para tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat yang hadir bersama-sama kita pada hari ini, dan tentunya kepada seluruh orang tua, wali santri dan santriwati yang hari ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas penamatan yang dilaksanakan di pondok pesantren kita pada hari ini, dan seluruh hadirin dan hadirat, para undangan yang hadir bersama-sama dengan kita menyaksikan acara penamatan pada hari ini. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dikumpulkan bukan untuk mendapatkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia kita, tetapi kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka untuk menjadi saksi, menyaksikan, bermajlis bersama dengan para keluarga-keluarga Allah. Ahlul Quran itu adalah ahlullah wa khassatuhu. Keluarga dalam artian orang-orang yang mendapatkan keistimewaan khusus, ma'iyatullah, kebersamaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan sebuah fadilah, sebuah keutamaan yang sangat besar kepada kita semua yang hadir, bahwa pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan penamatan anak-anak kita yang telah selesai dalam berbagai jenjang pendidikan yang ada di tempat ini, mulai dari Raudhatul Atfal sampai pendidikan tingkat menengah atas.
Maka kepada anak-anakku sekalian yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya di tempat ini, nasihat kami yang pertama, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka pada hakikatnya dia tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Dalam kehidupan para ananda ada sosok-sosok penting, ada orang-orang yang penting yang hadir membersamai ananda-ananda sampai ananda selesai menyelesaikan pendidikan di tempat ini. Yang pertama tentunya ada para orang tua. Para ananda jangan sombong dengan hafalan yang ananda miliki. Meskipun kedua orang tua bahkan mungkin tidak menghafal Al-Quran seperti yang ananda hafalkan. Para orang tua mungkin ada yang bacaan Al-Qurannya belum seperti kefasihan dan kelancaran para ananda membaca dan melafadzkan Al-Quran. Tetapi ketahuilah, pada setiap huruf yang ananda hafalkan, pada setiap harakat yang ananda mampu sebutkan dengan fasih, ada pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada para orang tua. Maka berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang pertama kali. Kemudian yang kedua kepada orang tua ideologis. Ya, kalau bapak dan ibu kandung kita itu adalah orang tua biologis kita. Ya, dan sekaligus tentunya mungkin sebagiannya adalah orang tua ideologis. Tetapi para ustadzat, para pembina yang membersamai para ananda adalah orang tua ideologis yang telah memberikan seluruh waktunya atau sebahagian besar waktunya dalam proses pembinaan di tempat ini. Maka tentunya kepada mereka para ananda juga perlu untuk mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Para ananda yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz tadi sudah disampaikan kepada kita. Setiap disebutkan jumlah hafalannya. Maka ketahuilah, menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah keistimewaan, adalah kemuliaan yang sangat besar. Dan ternyata memang jumlah hafalan itu menentukan. Jumlah hafalan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu menentukan tingkatan derajat seseorang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li ahli al-Quran iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha. Akan dikatakan kepada ahlul Quran, orang-orang yang di dunia ini membaca, menghafalkan Al-Quran, ikra, bacalah Al-Quran itu, warattil, tartilkanlah Al-Quran itu, kama turattilu fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkan, membaca Al-Quran itu secara perlahan-lahan di atas kehidupan dunia. Karena sesungguhnya tempatmu, posisimu, ketinggian derajatmu itu sesuai dengan jumlah ayat, dan engkau akan berada sesuai dengan akhir bacaan yang engkau mampu baca di akhirat nanti. Dan tentunya nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada lagi mushaf, tidak ada lagi Al-Quran, ya, tidak ada lagi Al-Quran pada saat itu. Jadi andalan kita adalah hafalan Al-Quran. Maka yang hafalannya cuma 30, 30, maka seperti itulah keadaan, kondisi, dan derajat yang akan ditempatkan baginya nanti pada hari kiamat nanti. Maka ini merupakan sebuah keistimewaan.
keutamaan bagi anak-anakku yang telah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Tapi tadi juga disampaikan kepada kita, ada yang tidak menyelesaikan 30 juz. Ya. Maka tidak perlu merasa bahwa ini tidak mencapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ya. Tidak perlu merasa bahwa saya tidak selesai 30 juz berarti tidak berhasil. Tidak. Pertama masih ada kesempatan. Ya. Pertama masih ada kesempatan, masih besar, masih lama, masih panjang perjalanan kehidupan ananda-ananda sekalian. Ya. Maka kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya. Ya. Yang paling susah menghafal Al-Quran itu ternyata bukan menghafalnya. Yang paling susah itu adalah menjaganya. Ya. Menjaga hafalan itu. Dalam hadis dikatakan Al-Quran itu lebih liar dari seekor unta yang diikat. Ya. Jadi harus dijaga, harus dipelihara hafalan-hafalan Al-Quran itu. Maka kepada yang belum mampu menyelesaikan, maka tidak perlu merasa pesimis, merasa tidak berhasil, ya, merasa tidak berhasil, apalagi merasa kalah dalam pertarungan. Tidak, ya. Para ananda hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah tidak semua sahabat Rasulullah itu menghafalkan Al-Quran, ya. Tapi ini bukan menjadikan pembenaran kita ini malas-malas hafal Quran. Jadi tidak semua sahabat Rasulullah itu menghafalkan Al-Quran. Ya. Bagi mereka tujuan menghafalkan Al-Quran itu ada dua. Pertama adalah untuk ditadabburi, kemudian yang kedua untuk diamalkan. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud, ya, itu pernah mengatakan, inna sa'bun alaina hifdzu ayatil Quran. Sesungguhnya kami atau sebagian kami dari para sahabat-sahabat Rasulullah sangat sulit untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran secara lafaz. Wasahlun alaina al-amalu bihi. Tetapi untuk mengamalkan Al-Quran kami mudah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafalkan, untuk mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk sekedar dihafalkan. Betul bahwa menghafalkan Al-Quran itu adalah sebuah keistimewaan, adalah sebuah kemuliaan, tetapi dia merupakan sasaran antara untuk tujuan yang lebih mulia. Yang pertama adalah untuk mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatihi. Ini adalah Alkitab yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyadabbaru ayati, agar ayat-ayatnya itu direnungkan, ayat-ayatnya itu ditadabburi, difahami makna dan kandungannya. Sahabat Umar bin Khattab, ya, sahabat Umar bin Khattab itu menghatamkan surah Al-Baqarah, ya. Kalau tidak salah, ya, mungkin nanti saya lihat lagi. Kalau tidak salah itu menghatamkan surah Al-Baqarah, ya. Itu khatam nanti sekitar 8 tahun. Ya, apakah Umar bin Khattab itu sosok sahabat yang tidak jenius? Apakah sahabat Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang tidak cerdas? Sahabat Umar bin Khattab itu termasuk di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat jenius, sangat cerdas, brilian. Tapi kata para ulama kita, beliau menghatamkan surah Al-Baqarah itu dalam rentan waktu yang sangat lama, bukan hanya sekedar menghafalkannya. Ya. Metode para sahabat menghafalkan Al-Quran itu waktunya lama. Mereka menghafalkan, kunna, kata Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang lain, kami membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat, ya. 10 ayat 10 ayat. Kami hafalkan 10 ayat,
tidak berpindah kepada 10 ayat berikutnya kecuali kami telah memahami apa yang menjadi kandungannya dan kami mengamalkan 10 ayat itu. Itu manhaj para sahabat. Itu metode. Akhirnya mereka memang menjadi manusia yang betul-betul ahlul Quran. Ahlul Quran, karena selain menghafalkannya secara sekaligus mereka juga berusaha memahami kandungan dari Al-Quran itu sekaligus berusaha untuk mengamalkannya. Maka sekali lagi kita ucapkan barakallahu fikum kepada anak-anakku sekalian yang telah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren ini, pondok pesantren Al-Mu'minun. Saya sebagai ketua Stiba Makassar, ini secara khusus memberikan informasi. Tadi malam saya minta ke bagian data mahasiswa. Kami di Stiba Makassar itu sekarang ada sekitar 2.200 mahasiswa-mahasiswi. Dan semuanya diasramakan, persis pondok pesantren. Pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Ada 2 program studi yang kami miliki. Yang pertama adalah program studi perbandingan mazhab, dan yang kedua yang baru ini adalah program studi pendidikan bahasa Arab. Dari 2.200 jumlah mahasiswa Stiba Makassar yang rata-rata berasal dari seluruh Indonesia, tentunya yang paling besar di Sulawesi Selatan. Ini dari pesantren Al-Mu'minun. Tadi malam saya minta datanya. Dari pesantren Al-Mu'minun jumlah mahasiswa kita sekarang yang aktif selain alumninya juga sudah cukup banyak dari pesantren ini yang aktif sekarang di Stiba Makassar dan baru mendaftar pada tahun ini itu ada jumlahnya 93 orang. 93 orang. Masya Allah. Ini termasuk, saya ingat kalau kita seleksi sering muncul asal sekolah pesantren tahfidzul Quran Al-Mu'minun. Maka secara khusus saya secara pribadi mewakili Sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar memberikan apresiasi atas pandangan yang baik dari para alumni dan tentunya para pengelola yang mengarahkan sebagian para ananda-ananda para alumni untuk melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang kedua kita kembali kepada tema yang diangkat pada kesempatan hari ini. Saya dibatasi oleh panitia tadi tidak jam 11, sekitar jam 11 sampai menjelang sebelum sholat duhur. Saya akan ringkaskan apa yang saya akan sampaikan. Tema kita adalah membangun peradaban dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya mulai dengan kata peradaban. Kata peradaban itu kalau dalam bahasa Indonesia tentunya berasal dari kata adab. Kata peradaban itu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-hadarah. Al-hadarah berasal dari kata al-hadar. Ha-da-ra, al-hadar. Lawan dari kata al-badawah. Jadi disebut ini ahlul hadar dalam bahasa Arab Ini ahlul hadar, berarti dia tinggal di tempat yang sudah relatif lebih maju. Ada namanya al-badawah, orang yang tinggal di pelosok yang belum tersentuh beberapa bentuk kemajuan yang dimiliki oleh ahlul hadar. Makanya disebut, biasa kita sebut orang Arab itu sebagian Arab Badui. Arab Badui. Kenapa? Karena dia berasal dari pelosok, bukan ahlul hadar, bukan berasal di tempat yang sudah
relatif lebih maju. Al-hadarah berasal juga dari kata hadar, hadir, ada, dirasakan. Maka para ulama kita mengatakan bahwa Al-hadarah atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan peradaban, yang disebut dengan peradaban adalah sebuah sistem, sistem kemasyarakatan yang memiliki tatanan-tatanan yang maju. Jadi itu yang disebut dengan al-hadarah. Jadi dikatakan masyarakat ini memiliki peradaban. Oh, Masya Allah, Bapak Bupati, kalau saya perlu stop silahkan, nanti dilanjutkan, kita persilakan Bapak Bupati kita dulu, terserah nanti panitia yang atur. Nah, lanjut saja sambil kita sambut ya. Nah. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Bupati kita di Pondok Pesantren Al-Mu'minun. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum wa marhaban di pesantren kita ini. Masya Allah. Tapi Bapak Bupati, saya lanjutkan sedikit Insya Allah tidak lama kemudian kita persilahkan kepada Bapak Bupati kita untuk memberikan sambutan insya Allah sebentar. Jadi saya lanjutkan bahwa peradaban itu artinya adalah sebuah sistem yang berlaku dalam sebuah tatanan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Itu yang disebut dengan peradaban. Maka masyarakat di dunia ini sejak awal itu telah melalui beberapa macam bentuk peradaban. Setiap peradaban memiliki kekhasan dan kekhususan. Nah, ketika kita mempelajari peradaban, maka para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, peradaban itu menjadi maju dan tidak ditentukan oleh 4 hal. Ditentukan dengan 4 hal. Hal inilah yang mempengaruhi peradaban ini, sehingga dikatakan peradaban ini maju. Peradaban ini memiliki keistimewaan. Apa 4 hal itu? Yang pertama, kata para ulama kita ketika menjelaskan tentang prinsip atau teori peradaban itu, mereka mengatakan bahwa peradaban yang maju itu kalau dia dipandu oleh ilmu pengetahuan. Oleh ilmu pengetahuan. Ilmulah yang menjadi pemandu utama peradaban ini. Makanya di dalam Islam, ilmu itu menduduki tempat yang sangat istimewa. Ada namanya ulama, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu menduduki posisi sebagai pewaris para nabi. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala bahkan membedakan antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan. Mohon maaf para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Anjing dalam Islam itu, anjing itu najisnya apa? Dalam mazhab Syafi'i, itu najisnya apa? Mughalladah, najis berat. Membersihkan najis anjing itu perlu
terapi, perlu penyikapan yang khusus. Ya. Tapi kalau anjing itu sudah diajari, ya, sudah diajar untuk berburu, halal tidak? Buruan anjing itu dimakan, halal tidak? Halal. Halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta ismallah," kalau engkau telah melepaskan anjingmu yang telah engkau ajari, anjingmu yang telah engkau ajari, dan engkau telah menyebutkan nama Allah, bismillah, ketika engkau melepaskan anjing itu, maka apa yang ditangkap oleh anjing itu halal engkau untuk makan. Jadi anjing saja naik derajatnya dengan ilmu, apalagi manusia. Maka peradaban yang besar, peradaban yang maju, ketika peradaban itu terkait erat dengan ilmu. Maka sekali lagi keberadaan pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan. Kita ini orang Islam memiliki sejarah kuat terkait dengan pendidikan, apalagi pendidikan model pesantren seperti ini. Ya. Kalau sekolah-sekolah unggulan itu nanti belakangan muncul, ya. Tapi yang mendarah daging dalam sejarah perjuangan bangsa kita ini adalah keberadaan pondok-pondok pesantren. Dan ini yang diwarisi. Ya. Saya membaca sejarah, ya, pondok-pondok atau lembaga-lembaga pendidikan keislaman. Ada al-madrasah, namanya al-madrasah al-Mustansiriyah di Baghdad 631 Hijriah. Madrasah modelnya model pondok pesantren. Semua santrinya itu tidak boleh pulang kecuali pada waktu liburan saja. Itu luar biasa, ya. Dan mudah-mudahan pondok-pondok pesantren kita bisa seperti itu, dan kita bercita-cita untuk seperti itu. Itu santrinya, ya, santrinya setiap bulan diberi gaji 2 dinar emas. 2 dinar emas. Berapa 2 dinar itu? Kalau sekarang kita mau konversi, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 gram, berapa sekarang mas? 1 juta, ya? 1 juta. Jadi kalau 2 dinar itu hampir 8,5 gram, ya, 8,5 gram, berarti 8.500.000. Itu setiap bulan, itu santrinya dikasih 8.500.000. Gurunya yang mukminin berapa lah? Ya. Gurunya itu gajinya di Madrasah Al-Mustansiriyah di Baghdad pada pemerintahan Daulah Abbasiyah 631. Itu gurunya diberikan gaji 12 dinar per bulan. Kenapa? Karena penghargaan mereka terhadap ilmu. Inilah yang membangun peradaban. Ketika masyarakat kita memberikan penghargaan yang maksimal terhadap ilmu dan orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan. Kita berharap seperti itu. Ya. Kita berharap suatu saat lembaga-lembaga pendidikan kita itu diberdayakan, dikembangkan dengan potensi wakaf. Al-Azhar sampai detik ini mahasiswanya gratis. Al-Azhar gratis. Dari mana? Ya, dari mana mereka bisa membiayai mahasiswanya yang ribuan jumlahnya itu? Dari mana? Dari wakaf. Ya. Maka mudah-mudahan, ya, ada Pak Bupati, ada Bapak Kepala Kemenang, ya. Potensi wakaf kita selain potensi zakat tentunya ini perlu diberdayakan. Ya, dan ini terkait dengan peradaban
ya sumber-sumber peradaban atau hal-hal yang mendukung peradaban itu. Salah satu di antaranya sebentar saya sebutkan adalah sumber-sumber ekonomi. Ya. Jadi selain dengan ya, sumber ekonomi yang kuat, keterikatan kepada ini. Maka peradaban yang maju, peradaban yang kuat, peradaban yang akan memiliki daya saing di tengah-tengah kehidupan global sekarang ini adalah peradaban yang dibina dan dipandu dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peradaban yang kuat, peradaban yang maju itu kalau disertai dengan luhurnya budi pekerti dan budaya. Namanya hadara. Ya. Kalau kita konversi ke Indonesia namanya peradaban. Adab. Adab itu akhlakul karimah. Adab itu adalah budaya yang luhur, yang harus terus kita jaga. Dan Islam datang dengan prinsip-prinsip penjagaan terhadap akhlakul karimah. Saya mau tanya para jamaah sekalian, orang Arab jahiliyah itu betul-betul semuanya jahiliyah atau tidak? Atau semua karakter sifat orang Arab itu jahiliyah atau tidak? Ternyata tidak. Ya. Buktinya apa? Salah satu buktinya, ketika mereka membangun kembali Masjid Ka'bah itu kan pernah runtuh. Ya, pernah runtuh, mereka ingin kembali membangun Ka'bah itu. Maka pada saat mereka akan kembali membangun Ka'bah, mereka berkomitmen bahwa harta yang mereka sumbangkan untuk pembangunan Ka'bah itu tidak boleh berasal dari harta yang haram. Itu di zaman jahiliyah. Ya. Di zaman jahiliyah. Jadi sejak dahulu, ya, Islam itu menekankan pada pembinaan karakter, pembinaan budi pekerti, pembinaan akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hal-hal yang baik yang telah mengakar pada masyarakat jahiliyah dipertahankan di dalam Islam. Ikramud daif, memuliakan tamu, itu adalah sebuah tradisi jahiliyah yang sudah ada sejak dahulu. Menepati janji, itu adalah sebuah akhlakul karimah yang sudah ada. Setelah datang Islam, diperkuat. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, peradaban yang mulia, peradaban yang maju ketika menempatkan akhlakul karimah, budaya itu menjadi sebuah kekuatan yang besar yang harus ada dalam sebuah peradaban itu. Yang ketiga, peradaban itu akan maju ketika dia memiliki sistem sosial kemasyarakatan dan sistem politik yang baik. Ya. Ini semuanya berhubung, memiliki hubungan, korelasi yang sangat kuat. Selain ilmu, adab, maka kita harus diatur oleh sistem kemasyarakatan, nuzum siasi, ya, sistem politik yang sehat. Itu harus diatur dengan baik. Harus ada di tengah-tengah masyarakat kita sistem kemasyarakatan yang luar biasa, ya, yang kuat, yang saling menghargai, ya, yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menyalurkan aspirasi. Ya. Kalau tadi, ya, mudir pesantren kemudian diperkuat oleh kepala kantor Kemenak, ya, terkait dengan toleransi kita, ya, moderasi kita di dalam beragama. Sangat betul bahwa yang perlu bukan agama kita ini yang perlu dimoderasi. Jadi bukan agamanya. Islam ini sudah sifat asalnya itu adalah moderat, ya. Moderat, ummatan wasata, ya. Umat pertengahan, ya. Tetapi penyikapan kita terhadap perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu yang perlu untuk kita luruskan. Ya. Kalau kita belajar fikih sebenarnya, alhamdulillah saya secara pribadi ini belajar fikih, ya, S1
latar belakangnya Fakultas Syariah. S2 Fakultas Syariah, S3 lagi Fakultas Syariah. Ya. Dan di S3 secara khusus, secara spesifik mendalami madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Padahal latar belakangnya juga dari Muhammadiyah, sama dengan saya ini pesantren sanawiyah saya di pesantren Darul Arqam Gombaran. Jadi alumni Muhammadiyah. Kemudian aliyah saya di pesantren Darun Najah Jakarta. Kemudian lanjut S1 di Madinah, S2 di Malaysia, kemudian kembali lagi S3 di King Saud, Riyadh, Arab Saudi. Ketika kita belajar fikih, kita diajarkan bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat itu. Kita bisa berlapang dada dengan segala hal yang terjadi. Pandangan-pandangan ulama yang terkait dengan hal-hal yang spesifik yang memang masuk dalam wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad, pendapat-pendapat atau persoalan-persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, dari sini seharusnya para ulama kita, para tokoh yang ini mewariskan dan mengajarkan itu di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga betul-betul sistem kemasyarakatan, bahkan sistem politik kita itu diatur dengan sistem yang baik, tidak menjatuhkan, tidak melecehkan, tidak menghalangi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka peradaban yang kuat sekali lagi adalah peradaban yang dibangun dengan sistem kemasyarakatan, bahkan sistem politik yang kuat. Kalau kita berbicara politik, kita berbicara kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu akan lahir, kepemimpinan itu akan kuat. Akan lahir pemimpin-pemimpin yang berkarakter ketika mereka berasal dari sebuah proses peradaban yang kuat. Dan itu dimulai dengan tatanan kemasyarakatan kita. Dimulai dari institusi yang terkecil dalam kehidupan masyarakat kita, yaitu keluarga. Makanya Rasulullah katakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan sayalah adalah orang yang terbaik buat keluargaku. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, saya singkatkan bahwa peradaban akan kuat itu kalau didukung oleh sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber ekonomi yang kuat. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, paling banyak di antara ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak itu bersoalan masalah harta. Kenapa? Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Harta itu tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, orang yang tidak becus. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan harta itu qiyam, sebagai rukun, sebagai tonggak kehidupan. Maka itu harta itu, ekonomi ini harus diserahkan kepada akidah, untuk mendukung sebuah peradaban yang kuat. Maka sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber ekonomi harus dimaksimalkan agar peradaban kita itu kuat. Nah, dan semua itu para jamaah sekalian bisa kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak perlu yang lainnya, Taraktu fikum amraini ma idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah wariskan kepada kalian dua sumber yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua sumber ini, kalian pegang teguh kepada kedua sumber ini dalam sistem pemerintahan, kalian berpegang teguh pada dua sumber ini dalam sistem pendidikan, kalian berpegang teguh kepada kedua sumber ini dalam sistem ekonomi, kalian berpegang teguh kepada kedua sumber ini dalam mengatur tatanan masyarakat, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua sumber itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad, telah diwariskan kepada kita sumber peradaban yang sangat mulia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang mengusung tema peradaban, pendidikan yang berkarakter Al-Quran dan As-Sunnah, inilah yang akan membawa kepada peradaban yang maju, peradaban yang berkualitas, yang tentunya akan melahirkan
pribadi-pribadi yang beradab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, ya, pendidikan nasional kita, ya, melahirkan generasi yang memiliki kualitas dan akhlakul karimah. Saya kira demikian para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, apa yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Waktu kita terbatas dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus berada di atas Al-Qur'an, di atas As-Sunnah yang insya Allah akan membimbing kita ke arah yang lebih baik sebagaimana firman Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Dan secara khusus saya meminta maaf kepada Pak Bupati karena mengambil waktu dan ya berbicara di hadapan beliau. Sebenarnya kalau sudah ada air, dalam kaidah fikih mengatakan idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau sudah air, tayammum menjadi batal. Saya ini posisinya sebagai debu, ya. Jadi seharusnya tayammumnya sudah batal karena airnya sudah ada. Maka kita persilahkan kepada air untuk maju ke depan dan memberikan taujihat dan nasihatnya kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Syukran sekali lagi dan saya berikan apresiasi kepada panitia. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.